Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada adik-adik yang telah meluangkan waktunya untuk kami. Di sini kami akan mendemonstrasikan alat peraga yang berkaitan tentang baterai, di mana di sini kami akan mendemonstrasikan alat peraga tentang baterai alamiah dari larutan air garam dan seng plat. Jadi, baterai alamiah ini mengacu pada sumber energi alam yang dapat menghasilkan atau menyimpan energi listrik tanpa campur tangan manusia secara langsung. Atau secara singkatnya, baterai alamiah adalah istilah yang mengacu pada sumber energi alamiah, seperti bahan-bahan tertentu yang menghasilkan listrik melalui reaksi kimia di dalamnya. Salah satu contohnya adalah baterai alamiah dari larutan air garam dan seng plat. Jadi, baterai alamiah dari air garam adalah jenis baterai yang menggunakan air garam sebagai elektrolit untuk menghasilkan listrik melalui reaksi kimia antara elektroda yang terbuat dari logam tertentu dan air garam. Biasanya, baterai seperti ini kita gunakan dalam keadaan yang membutuhkan sumber daya energi yang bersifat sementara atau darurat dan juga dalam jangka waktu yang singkat. Pada baterai alamiah larutan air garam dan seng plat ini, air garam di sini dapat menghasilkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak di dalamnya. Ketika air garam menjadi elektrolit dalam sebuah sirkuit listrik, ion-ion positif atau kation dan ion-ion negatif atau anion dalam larutan akan bergerak menuju elektroda berlawanan. Proses ini akan menghasilkan aliran elektron, yang merupakan arus listrik. Sebagai hasilnya, baterai alamiah dari air garam dapat menghasilkan energi listrik melalui reaksi kimia antara elektroda dan larutan air garam. Cara kerja baterai alamiah dari air garam, seng plat, dan kawat tembaga. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pembuatan elektroda. Dalam pembuatan elektroda, seng plat dan kawat tembaga digunakan sebagai elektroda. Seng plat berperan sebagai anoda atau elektroda negatif, sedangkan kawat tembaga berperan sebagai katoda atau elektroda positif. Yang kedua, pelepasan elektron. Ketika seng plat atau anoda dicelupkan ke dalam larutan garam, atom seng melepaskan elektron untuk membentuk ion seng positif. Elektron-elektron yang dilepaskan dari seng mengalir melalui sirkuit listrik ke kawat tembaga atau katoda. Yang ketiga, reaksi pada elektroda tembaga. Pada elektroda tembaga atau katoda, ion-ion positif dalam larutan garam, misalnya ion natrium Na+, menangkap elektron-elektron yang datang dari seng plat. Proses ini menghasilkan ion tembaga positif yang bereaksi dengan ion klorida dalam larutan garam, membentuk endapan tembaga atau Cu di elektron tembaga. Yang keempat, pemisahan muatan. Elektron yang dipindahkan dari seng plat ke kawat tembaga melalui sirkuit listrik menyebabkan terjadinya aliran arus listrik. Yang kelima, reaksi keseluruhan. Reaksi keseluruhan yang terjadi adalah reaksi oksidasi pada seng plat atau Zn menjadi Zn2+ tambah 2e pangkat min dan reaksi reduksi pada tembaga atau Cu. Yang keempat, pemisahan muatan. Elektron yang dipindahkan dari seng plat ke kawat tembaga melalui sirkuit listrik menyebabkan terjadinya aliran arus listrik. Yang kelima, reaksi keseluruhan. Reaksi keseluruhan yang terjadi adalah reaksi oksidasi pada seng plat atau Zn menjadi Zn⁻² tambah 2e pangkat min dan reaksi reduksi pada tembaga Cu
12 tambah 2E min menjadi Cu. Alat dan bahan yang digunakan: yang pertama pipa, yang kedua lem lilin, yang ketiga gunting, yang keempat triplex, yang kelima pisau cutter, yang keenam lampu LED, yang ketujuh seng plat, yang kedelapan kawat tembaga, yang kesembilan garam, yang ke-10 multimeter analog, dan yang ke-11 sendal. Langkah-langkah percobaan: yang pertama, campurkan air dan garam dalam satu wadah, lalu aduk hingga garam terlarut dalam air. Yang kedua, isilah larutan air garam dalam pipa. Yang ketiga, letakkan seng plat dan tembaga yang sudah disambung ke dalam setiap pipa secara seri. Yang keempat, ukurlah tegangan larutan air untuk membuktikan bahwa air garam dapat menghasilkan arus listrik dan dapat menyala lampunya.
bisa. Jangan